suatu kegiatan yang dilakukan tersebut, dan dalam perencanaan suatu kegiatan akan menjadi acuan dalam capaian kegiatan dalam buku rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, maka hanya beberapa contoh yang kami sebutkan. 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan biaya 1 miliar 98 juta rupiah atau dampaknya dokumen perencanaan anggaran dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah dengan anggaran sebesar 472 juta rupiah dengan outcome atau dampak laporan keuangan SKPD. Yang menjadi pertanyaan kami, jika anggaran yang digunakan tersebut tidak ada atau dikurangi, apakah dokumen dan laporan yang dimaksud dalam outcome tersebut tidak siap atau dibuat oleh mereka yang diberi tugas dan telah dibayar gajinya oleh negara. 2. Dinas Pendidikan, dengan kegiatan pengelolaan pendidikan yang capaian anggaran sebesar 67 miliar 597 juta 353.561 rupiah dengan outcome atau dampak cakupan pendidikan sekolah. Yang menjadi pertanyaan dari kami adalah, dengan anggaran sebesar itu hanya untuk mengejar dampak cakupan sekolah, kami berharap lebih serius dalam menggunakan uang untuk rakyat. 3. Dinas Pendidikan, program pengembangan upaya kesehatan perorangan dengan masyarakat yang menggunakan anggaran sebesar 2 miliar 164 juta 514.056 rupiah dengan outcome atau dampaknya hanya presentasi masyarakat mendapat pelayanan. Maka yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah mereka-mereka yang mendapat pelayanan tersebut tidaklah penting untuk menjadi baik atau menjadi lebih baik? 4. Demi rasa kemanusiaan dan menghargai pengabdian PDPK selama ini, kami dari fraksi Partai Gerindra, jika memungkinkan, untuk tetap mempertahankan tenaga PDPK di pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dengan tidak menambah lagi usulan P3K di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang, atau jika memang tidak dapat mempertahankan usulan P3K yang direkrut memprioritaskan PDPK yang telah mengabdi cukup lama dan mempunyai kualitas. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian tanggapan fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas pelaporan anggaran sementara Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Atas penyampaiannya, demikian tanggapan fraksi Partai Gerindra. Langsung kepada kepentingan rakyat. Kebijakan pengalokasian anggaran Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023 harus lebih dikonsentrasikan pada laju pembangunan daerah untuk peningkatan infrastruktur pendukung yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, pemukiman, serta penanggulangan kemiskinan. Sidang Dewan yang terhormat, pada prinsipnya kami dari fraksi Partai Aceh akan mempertimbangkan dan mempelajari terlebih dahulu terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Aceh Tamiang tahun 2023. Dengan catatan, hasil rumusan perlu adanya suatu kesepakatan kebijakan yang konkret antara pemerintah daerah dengan DPRK Aceh Tamiang untuk menjadi pedoman dalam pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap rancangan KUA dan PPS APBD Aceh tahun anggaran 2023 yang nantinya akan
Yang kedua, fraksi Partai Aceh juga menyoroti terkait pendapatan dana transfer atau dana perimbangan yang menurun bila dibandingkan pada tahun anggaran 2022. Pada tahun anggaran 2022, target pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 1.014.318.561 rupiah. Sementara tahun anggaran 2023 sebesar 1.014.298.587 rupiah. Terjadi penurunan sebesar 70.902.929 rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mohon penjelasannya. Fraksi Partai Aceh juga meminta kepada Bupati terkait berapa jumlah penyertaan modal pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah disuntikan kepada pengguna air minum Tiara Tirta Tamiang, dan begitu juga berapa besaran penyertaan modal pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bank Aceh Syariah. Mohon penjelasannya. Di kesempatan ini juga kami dari fraksi Partai Aceh menyampaikan kepada Bupati Aceh Tamiang terkait masalah tenaga honorer di tahun 2023. Demi rasa kemanusiaan, kami meminta agar tenaga honorer untuk terus dapat bekerja di pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Apabila diberhentikan, maka bertambahlah angka pengangguran yang ada di Aceh Tamiang ini. Demikianlah harapan kami agar Bupati Aceh Tamiang dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk tenaga honorer di bumi mulia sedia ini. Demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan kepada Allah Subhanahu tahun 2023 yang mana nantinya akan berdampak terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Mencermati hal tersebut, fraksi Tamiang sepakat berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk tetap terus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada saat sekarang, khususnya terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemi COVID-19. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setelah kami mencermati dan mempelajari materi dan dokumen yang disampaikan oleh saudara Bupati Aceh Tamiang beberapa waktu lalu, ada beberapa catatan penting yang ingin fraksi Tamiang sepakat sampaikan. Antara lain, satu, berkaitan dengan belanja operasional pada organisasi perangkat daerah. Fraksi Tamiang sepakat merasa perlu adanya acuan parameter dalam mengukur keberhasilan OPD terkait dengan memperlakukan review performa dalam penggunaan anggaran selama 2 tahun terakhir, sehingga OPD yang tidak mampu mengimplementasikan anggaran perlu dilakukan pengurangan dan dapat dialokasikan pada berbagai OPD lain dengan tingkat implementasi anggaran mendekati atau mencapai 100%. Sejumlah anggaran tersebut dapat dialihkan kepada sejumlah OPD yang antaranya seperti dinas pendidikan, bisa digunakan untuk peningkatan kualitas sekolah, baik bangunan maupun fasilitas penunjang, peningkatan dari lembaga keagamaan sebagai pusat peningkatan moral dan spiritual anak, maupun mendorong terus upaya penambahan target 20% dari aspek pendidikan, serta juga bisa dialihkan pada dinas sosial sehingga dapat dialokasikan dalam program-program yang bersentuhan langsung pada masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Dalam memaksimalkan peran APBK tahun anggaran 2023 mendatang, program-program pengentasan kemiskinan juga harus diperhatikan karena program tersebut merupakan salah satu tolak ukur menuju kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, masyarakat tentu harus dilakukan secara terukur dengan berbasis data yang akurat, termasuk tingkat atau jenis kemiskinannya.
Tiga, terkait dengan persoalan banjir yang kerap kali dialami oleh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah hilir. Fraksi Parlemen sepakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat memberikan penjelasan sejauh mana penanganan permasalahan banjir yang selama ini dilakukan serta bagaimana asumsi atau tingkat keberhasilan penanganan permasalahan tersebut pada tahun 2023. 4. Terkait dengan persoalan tenaga honorer, fraksi Parlemen sepakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar mencari format penyelesaian yang baik sehingga persoalan tenaga honorer ini dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang. 5. Terkait dengan penerimaan pendapatan asli daerah, fraksi Parlemen sepakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar terus melakukan inovasi serta optimalisasi berbasis data sehingga di tahun mendatang mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak dapat terhormat hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi Parlemen sepakat atas rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023. Semoga rancangan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan APBK Aceh Tamiang tahun 2023. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Semoga kita semua mendapatkan hidayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan kita kerjakan dan laksanakan ke depan menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau yang disingkat KUA PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBK. KUA PPAS disusun berdasarkan rencana kerja prioritas daerah atau RKPD. Kebijakan umum anggaran KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rancangan kerja dan anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Sedangkan prioritas merupakan suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain, proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencatat keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibanding program yang lain. Tujuan prioritas adalah terpenuhnya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya agar lokasi dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.
dengan persentase dan tingkat kebutuhan yang lebih baik, tepat sasaran, efektif, dan efisien, sehingga mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, adapun tanggapan kami atas nama fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan terhadap kebijakan umum KUA dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. 1. Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan menyarankan agar dalam rancangan KUA dan PPAS yang disusun untuk tahun anggaran 2023 dapat difokuskan terhadap pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan adil, serta program-program kegiatan telah disusun dalam dapat menyentuh dan berkenaan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin kemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, peningkatan pendidikan dan kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan potensi daerah Aceh Tamiang dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. 2. Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan ingin menanyakan terhadap hasil capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang selama 5 tahun yang telah diberikan amanah dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2017-2022. Program-program apa saja yang telah berhasil dicapai dan program-program apa saja yang belum berhasil dicapai. 3. Berdasarkan amanat persatuan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 pasal 2 dan pasal 3 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas, fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan meminta kepada kepala daerah melalui OPD-OPD terkait agar dapat menginstruksikan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan berpotensi di Kabupaten Aceh Tamiang atas kewajiban perusahaan-perusahaan melaksanakan program-program CSR, di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Apabila ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah pusat ini, maka pemerintah daerah wajib memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mengenai dengan nasib tenaga PDPK di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana pemerintah pusat akan memberhentikan tenaga PDPK untuk seluruh Indonesia pada tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan meminta kepada kepala daerah untuk dapat mencari solusi dan jalan keluar terbaik mengenai nasib pegawai PDPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bagaimana agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak sosial. Apabila memang masih ada celah untuk menyelamatkan tenaga PDPK, kami minta agar dicarikan solusi yang terbaik. Sidang Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia, demikianlah penyampaian pandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang atas nama
hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangbaru 21 Juli 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, juru bicara Desi Amelia. Terima kasih pada saudari Desi Amelia yang merupakan juru bicara Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Sedang dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebanyak 4 orang anggota dewan yang terhormat telah menyampaikan pandangan umum anggota dewan atau fraksi-fraksi terhadap rancangan UA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023. Maka kami selaku pimpinan dewan mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Semoga dapat memberikan masukan yang berharga dalam pembahasan selanjutnya. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh anggota dewan akan kami serahkan kepada Bupati Aceh Tamiang sebagai bahan penyusunan jawaban atau penjelasan Bupati atas pandangan umum anggota dewan atau fraksi-fraksi terhadap penyampaian rancangan UA dan PPAS Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 yang insyaallah akan disampaikan dalam rapat paripurna ketiga pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Sidang